Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba bedah satu kasus klinis yang keluhannya ini umum banget. Kepala terasa berputar atau vertigo. Fokus kita kali ini spesifik ke bening paroxysmal positional vertigo atau BPPV. Nah, kita pakai panduan dari studi kasus interaktif yang dibuat oleh Dr. Ricky Sababalat. Tujuannya apa? Ya kita mau urai bareng-bareng gimana sih BPPV ini didiagnosis, terus apa bedanya sama penyebab pusing yang lain? Oh ya, penting juga nih, kondisi BPPV ini masuk tingkat kompetensi 4 di SKDI 2024. Artinya, dokter umum diharapkan bisa mendiagnosis dan menangani tuntas kasus kayak gini. Kasusnya sendiri tentang pasien perempuan 33 tahun, keluhan utamanya itu kepala berputar, terutama pas ganti posisi dari duduk ke berdiri. Oke, kita langsung masuk ke detail kasusnya ya. Jadi pasien ini, perempuan 33 tahun tadi, keluhannya vertigo, pemicunya jelas banget pas dia ubah posisi dari duduk ke berdiri. Serangannya juga dibilang singkat ya, cuma sekitar 2-5 menitan. Tapi ya itu bikin mual juga. Yang penting juga, dia nggak ada keluhan gangguan dengar atau riwayat trauma kepala gitu nggak ada. Nah, pas diperiksa fisiknya, ini dia, ketemu ada nistagmus rotator positif, itu loh gerakan mata yang muter tanpa disadari. Tekanan darahnya sedikit naik sih, 140/90, tapi pemeriksaan saraf lain kayak motorik, sensorik, itu normal semua. Gimana nih dari potongan-potongan info ini, udah mulai kelihatan belum arah diagnosisnya? Iya, rangkaian gejala yang dipaparkan tadi itu memang polanya sangat khas ya. Vertigo yang episodik sebentar-sebentar gitu, terus durasinya pendek, jelas dipicu perubahan posisi kepala, ditambah lagi ada bukti objektif nistagmus rotator, tapi nggak ada kelainan saraf lain. Ini semua kuat sekali mengarah ke BPPV. Gampangnya gini, BPPV itu terjadi karena ada kristal kalsium karbonat di telinga dalam kita, namanya otolit, itu lepas dari tempatnya. Nah, kristal yang lepas ini nyasar masuk ke kanalis semisirkularis. Itu saluran di telinga dalam yang bantu kita ngerasain gerakan kepala. Akibatnya, yaitu pas kepala gerak ke posisi tertentu, kristal ini ikut gerak. Kirim sinyal yang bisa dibilang ngaco ke otak. Jadinya muncul sensasi berputar itu. Oke. Penjelasan soal mekanisme BPV-nya cukup jelas ya. Tapi kan pusing karena perubahan posisi gitu bisa aja mirip sama kondisi lain kan? Saya lihat di sumber Dr. Ricky ini ada perbandingan diagnosis lain pakai match score. Nah, gimana kita bisa yakin ini BPV bukan yang lain berdasarkan skor itu? Pertanyaan bagus. Memang membedakannya ini krusial sekali. Coba kita lihat analisis skor kecocokannya ya. Untuk BPV, skornya 10/10. Cocok banget. Semua ciri klasiknya ada. Vertigo episodik singkat, pemicunya posisi, ada nistagmus rotator, nggak ada gangguan dengar atau tanda neurologis lain. Pas. Oke, 10/10 ya. Jelas banget berarti. Terus yang lain? Nah, vestibular neuritis, skornya 4/10. Kurang pas. Kenapa? Neuritis itu biasanya vertigonya hebat, tapi terus-menerus, bisa berhari-hari, bukan serangan singkat kayak gini. Penyebabnya kan radang saraf keseimbangan. Oh, jadi beda di durasinya ya sama sifat serangannya. Oke. Betul. Lalu Meniere disease, skornya 3/10. Juga kurang cocok. Meniere itu punya 3 gejala utama, trias. Vertigo, tapi biasanya lebih lama ya, 20 menit sampai jam-jaman. Terus ada gangguan dengar, sama tinnitus atau telinga berdenging. Nah, pasien ini kan nggak ada gangguan dengar atau tinnitus ya? Tepat sekali, makanya skornya rendah. Kemudian hipotensi ortostatik, skornya 2/10. Ini juga nggak sesuai, walaupun sama-sama dipicu perubahan posisi ke berdiri, gejalanya lebih ke keliengan, mau pingsan, karena tensi turun. Pasien ini kan jelas sensasinya berputar, vertigo sejati, dan ada nistagmusnya. Tekanan darahnya juga nggak rendah kan tadi? Iya, malah sedikit tinggi ya tadi. Betul. Terakhir, vertigo sentral, misalnya karena stroke atau tumor. Skornya paling kecil, 1/10. Sangat tidak mungkin karena pemeriksaan neurologis pasien normal total. Vertigo sentral itu hampir pasti ada gejala saraf lainnya. Berarti bisa dibilang nistagmus rotator itu jadi kayak bukti fisik utamanya ya, yang membedakan dari pusing biasa dan nunjuk langsung. Ini masalahnya di sistem keseimbangan telinga dalam. Persis. Nistagmus itu tanda objektif yang sangat berharga.
Apalagi jenisnya rotatoar dan munculnya pas manuver posisi tertentu. Itu sangat memperkuat diagnosis BPPV. Jadi ya, kombinasi cerita khas pasien dan temuan fisik ini bikin diagnosis BPPV di kasus ini jadi sangat solid. Ini juga nunjukin pentingnya pemeriksaan fisik yang cermat. Gara-gara perubahan posisi, penyebabnya kristal otolit yang geser di telinga dalam, kunci diagnosisnya dari cerita pasien yang detail sama pemeriksaan nistagmus. Nah, penting banget bedain ini dari kondisi lain biar penanganannya pas. Betul sekali. Dan soal penanganannya, ini yang cukup unik dari BPPV. Seringkali nggak perlu obat-obatan. Solusi utamanya justru pakai manuver fisik khusus. Yang paling umum itu namanya manuver Epley. Tujuannya, ya untuk menggiring si kristal otolit yang nyasar tadi, balik lagi ke tempat seharusnya di telinga dalam. Ada rangkaian gerakan kepala dan badan tertentu. Wah, menarik ya. Jadi informasinya penting banget nih buat Anda semua. Kalau misalnya Anda atau orang terdekat tiba-tiba ngerasa dunia muter hebat pas bangun tidur, atau pas noleh, atau dongak, ya BPPV ini salah satu kemungkinan kuat. Dan kabar baiknya, ini umumnya nggak bahaya dan bisa ditangani dengan baik kalau diagnosisnya sudah tegak. Ya, dan kasus kayak gini tuh selalu memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menarik ya buat dipikirkan. Kalau memang BPPV ini penyebabnya kristal otolit yang tersesat, sebetulnya apa sih pemicu awal kristal ini bisa lepas? Apalagi kalau nggak ada riwayat cedera kepala yang jelas. Apa ada faktor resiko lain yang belum kita tahu? Atau mungkin ini bagian dari proses penuaan alami di telinga dalam yang mekanismenya belum kita pahami betul. Pertanyaannya menarik untuk direnungkan ya. Baik, terima kasih sudah menyimak kupas tuntas kita tentang kasus BPVP dari studi Dr. Ricky Sababalat ini. Sampai jumpa di pembalasan kita berikutnya.